Halo semuanya, saya Amanda Dwi Putriyanti dengan NIM 230211115 dari kelas IKA 23C Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini aku akan membahas buku tentang komunikasi antar pribadi dengan bab 4 yang berjudul Mengapa Kita Harus Berkomunikasi? Ya karena komunikasi itu timbul dalam situasi-situasi yang sangat penting. Contohnya kita berbicara dengan tukang sayur, tukang foto, teman kita, karena ilmu komunikasi mempunyai keterkaitan sendiri dalam hal itu dan sangat penting. Oke, mari kita bahas selengkapnya ya. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor pembentukan komunikasi antar pribadi. Menurut Gilin dan Gilin, bahwa setiap proses komunikasi didorong oleh faktor-faktor tertentu. Nah, kita mengambil satu contoh yang ada di buku ini ya. Pada waktu sang bayi menangis, tangisan itu mempengaruhi ibu sehingga ibu langsung membawa botol susu. Sang bayi mulai belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa tangisan tersebut merupakan tanda signal yang selalu dapat digunakan untuk menyatakan makanan dan minum. Kita berkesimpulan bahwa minat berkomunikasi antar pribadi didorong oleh pemenuhan kebutuhan yang belum atau tidak dimiliki dalam tubuh kita. Setiap manusia mempunyai motif yang mendorong dia usaha memenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya ada piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Ada 5 tahapan atau 5 tumpukan. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Yang kedua kebutuhan sosial. Yang ketiga kebutuhan sosial yang rasa dimiliki dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga kebutuhan psikologi, dan yang terakhir kebutuhan psikologi aktualisasi diri. Nah, piramida kebutuhan Maslow ini menunjukkan bahwa setiap manusia selalu mengarahkan diri dengan tingkah laku komunikasi yang mendapatkan berbagai kebutuhan itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas beberapa teori hubungan antar manusia. Yang pertama ada teori self-disclosure atau disebut juga Johari window atau disebut juga teori Johari window gitu ya. Atau jendela Johari. Para pakar psikologi kepribadian menganggap bahwa model teoritis yang dia ciptakan merupakan dasar untuk menjelaskan dan memahami interaksi antar pribadi secara manusia. Garis besar model teoritis jendela Johari dapat dilihat dalam gambar berikut. Nanti saya tayangin gambar di sini ya. Nah, ini gambarnya di sini. Selanjutnya ada teori atribusi. Teori ini diperkenalkan oleh Haider pada tahun 1958. Haider juga mengemukakan jika Anda melihat seseorang demikian, maka Anda juga harus melihat tindakan seseorang. Dengan contoh, jika Anda mengamati perilaku seseorang, pertama-tama Anda harus bisa menentukan dahulu apa yang menyebabkan perilaku itu terjadi, apalagi faktor situasional atau personal. Dalam teori atribusi, lazim disebut kualitas eksternal dan kualitas internal. Intinya hanya beberapa mempertanyakan apakah perilaku orang lain tersebut dipengaruhi oleh faktor situasional atau faktor-faktor personal, itulah atribusi kausalitas. Selanjutnya ada teori penetrasi sosial. Teori ini juga disebut dalam hubungan antar pribadi selalu menjadi penyusupan sosial. Nah, ketika Anda baru berkenalan dengan seseorang, Anda sebaiknya mulai dengan suatu suasana yang tidak akrab. Namun setelah proses hubungan terus-menerus, maka situasi hubungan menjadi berubah menjadi lebih akrab. Nah, selanjutnya ada teori pandangan proses. Teori ini diperkenalkan oleh Duke and Sons pada tahun 1983. Telah memperkenalkan pendapat mereka tentang teori pandangan proses. Agaknya teori ini berusaha untuk melengkapi teori self-disclosure, atribusi, dan penetrasi sosial. Ya, selanjutnya juga ada teori perspektif pertukaran. Teori ini dikembangkan oleh Tilbrook and Kelley. Inti teori ini mengatakan hubungan antar pribadi bisa diteruskan dan dihentikan.
Ya, selanjutnya yang terakhir ada jenis-jenis hubungan antar pribadi. Yang pertama ada tahap perkenalan. Pada tahap ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan atau kayak perkenalan biasa gitu loh. Nah, jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi karena kita kan baru pertama kali ya gitu kenalan. Jadi kita tidak boleh berlebihan mengasih tahu informasi diri kita ke orang. Nah, pada waktu perkenalan Anda harus menemui seseorang. Anda hanya mengutarakan beberapa informasi saja sudah cukup. Intinya jangan berlebihan mengasih tahu informasi pada tahap perkenalan. Yang kedua ada tahap persahabatan. Nah, setelah tahap perkenalan yang sebelumnya, seorang sahabat merupakan orang yang mempunyai kedudukan dalam hubungan antar pribadi. Nah, kita udah sampai tahap persahabatan ini. Anda menempatkan seseorang menjadi sahabat karena Anda mengenal dia sebelumnya dengan baik. Ya, selanjutnya ada tahap keakraban dan keintiman. Jika persahabatan sudah dilewati, maka tersebut dapat ditingkatkan menjadi hubungan antar pribadi, keintiman, dan keakraban. Nah, melalui tahap tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang sahabat dijadikan teman intim dan akrab. Namun, kita bisa merasakan bahwa seorang teman akrab atau intim ialah dia yang mempunyai hubungan yang semakin dekat dan semakin mendalam. Contohnya, cinta karena nafsu. Cinta karena nafsu berlangsung antara pribadi yang hubungan antara mereka tidak dikontrol. Faktor emosi yang menguasai akal sehat mereka, emosi. Nah, selanjutnya ada cinta pragmatis. Cinta pragmatis juga terjadi kalau hubungan antar pribadi berada di bawah kontrol bersama, kayak sama-sama mengkontrol diri. Nah, yang terakhir, cinta altruistik. Cinta ini atau cinta mama. Jenis cinta ini melanda hubungan antar pribadi yang berdasarkan atas cinta yang tulus dan menyerahkan seluruh kepribadian. Contoh, cinta ibu kepada anaknya seperti lilin yang habis terbakar. Cinta itu selalu memberikan kasih sayang terbatas. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada tahap hubungan suami dengan istri. Hubungan suami dengan istri ditandai dengan gaya cinta yang intim dan akrab. Cinta yang intim dan akrab itu masih perlu ditambahi dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi, misalnya melalui pelembagaan seksual, hubungan seksual di antara mereka untuk membentuk keturunan. Mereka memberi dan menerima seluruh hidupnya dalam kelebihan dan kekurangan, bahwa sampai mati di bawah satu atap yang melindungi mereka dari terik matahari dan turunnya hujan. Selanjutnya ada hubungan orang tua dengan anak-anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak mereka dalam satu keluarga inti. Anak-anak merupakan hasil perkawinan mereka atau buah hati mereka, yang merupakan bentuk cinta yang sangat mendalam. Anak-anak adalah wujud dari kesatuan mereka. Intinya begitu. Nah, yang terakhir ada hubungan persaudaraan. Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakak, maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu melandaskan emosi. Kedekatan intra anggota keluarga akan membawa dampak bagi keluarga lain. Begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang salah. Mohon memakluminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.